Selamat bertemu kembali para user kinerja bank. Dengan saya Desmond. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisa kinerja Bank BRI kuartal 4 tahun 2020. Data lengkap mengenai Bank BRI bisa dilihat pada website kinerja bank. Kami menilai kondisi keuangan Bank BRI kuartal 4 2020 mendapat predikat kuat dengan nilai 7,27 yang penjelasannya sebagai berikut. Kapital Bank BRI tahun 2020 berkurang 6,45% dari 195 triliun menjadi 183 triliun. Penurunan modal ini antara lain karena mengecilnya cadangan tambahan modal lainnya dari laba tahun berjalan dan adanya penambahan pada pajak tangguhan. Kita lihat di laporan modal. Ini laporan modal. Tadi cadangan tambahan dari laba tahun berjalan ini dari 34 triliun menjadi 18 triliun. Begitu juga untuk untuk pajak tangguhan, itu ada kenaikan dari 4 triliun menjadi 7,6 triliun. Kemudian rasio CAR juga turun dari 22,55% menjadi 20,61%. Angka ini berada di atas ketentuan CAR minimum yang ditetapkan OJK sebesar 8-14% sesuai dengan peringkat kesehatan dan profil risiko yang ditetapkan oleh OJK. Kemudian aset quality, total aset naik 5,86% menjadi 1.421 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain karena adanya peningkatan yang cukup signifikan pada surat berharga yang dimiliki dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau reverse repo. Kita lihat di neraca. Ini surat berharga tahun 2019 157 triliun, tahun 2020 292 triliun. Naik 134 triliun. Juga reverse repo dari 20 triliun menjadi 43 triliun. Naik 23 triliun. Walaupun kondisi perekonomian yang terus menurun karena dampak COVID-19, pemberian kredit tahun 2020 naik sebesar 2,46% dari 859 triliun menjadi 880 triliun. Kenaikan ini didominasi pada segmen UMKM yang tumbuh sebesar 5 triliun. Kita lihat di laporan kualitas aktiva produktif. Ini segmen UMKM naik dari 416 triliun menjadi 466 triliun. Dilihat dari rasio NPL to gross loan, kredit bermasalah meningkat menjadi 2,94% dari sebelumnya 2,62%. Sementara rasio NPL net sebesar 0,8%
berada masih jauh di bawah ketentuan OJK yang maksimal 5%. Kredit yang direstrukturisasi juga meningkat signifikan 345% dari 51 triliun menjadi 230 triliun. Kita lihat di laporan kualitas aktiva produktif, kredit yang direstrukturisasi itu menjadi 230 triliun dari sebelumnya 51 triliun. Rasio CKPN terhadap aset produktif meningkat dari 3,36% menjadi 5,42%. Peningkatan ini karena adanya cadangan yang disiapkan untuk aset produktif yang bermasalah. Terlihat dari pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif yang sebesar 208%. Hal ini berarti manajemen Bank BRI menyiapkan pencadangan yang kuat dengan tujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian apabila aset produktif macet. Secara umum, kualitas aset Bank BRI tergolong baik karena NPL di bawah ketentuan OJK dan coverage ratio atas aset bermasalah berada jauh di atas 100%. Kemudian pada earning dan efisiensi, total profit turun signifikan sebesar 46,07% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini antara lain karena adanya pendapatan bunga bersih yang minus 4% dan peningkatan beban biaya pada kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment sebesar 41%. Kita lihat pada laporan laba rugi. Di sini ada penurunan pendapatan beban bunga 2019 78 triliun, Desember 2020 75 triliun. Begitu juga untuk impairment, kerugian naik dari 20 menjadi 28 triliun. Kemudian hal ini juga tercermin pada ROE yang turun 43,07% dari 19,41% menjadi 11,05%. Walaupun demikian, ROE kuartal 4 tahun 2020 ini masih berada jauh di atas quality level 5%. Itu angka rata-rata suku bunga deposito tahun 2020. Dan ini mencerminkan efektivitas permodalan Bank BRI dalam menciptakan laba masih sangat optimal. Rasio ROA juga menurun dari 3,5% menjadi 1,98% dan berada pada angka yang dinilai masih baik karena melampaui quality level di atas 1%. Dibandingkan dengan peer bank, yaitu Mandiri, BCA, dan BNI, profit atau laba bersih Bank BRI sebesar 18,3 triliun adalah terbesar kedua. Sini yang hitam. Demikian juga untuk ROE 11,05% dan ROA 1,98% merupakan tertinggi kedua di antara peer bank. Rasio BOPO tahun 2020 naik
dari 70,10% ke 81,22%. Angka ini dinilai kurang bagus karena berada di atas batas normal 70%. Perlu menjadi perhatian manajemen Bank BRI untuk menjaga biaya operasional ini sampai batas normal agar dapat mempertahankan efisiensi perusahaan. NIM Bank BRI tahun 2020 turun minus 14,04% dari 6,98% menjadi 6,0%. Hal ini dinilai masih sangat baik karena berada di atas quality level, yaitu lebih besar dari 3%. NIM Bank BRI dibanding dengan peer bank adalah yang tertinggi. Hal ini wajar karena portfolio kreditnya mayoritas ada pada segmen UMKM. Sementara rasio funding cost tahun 2020 sangat bagus dengan tren menurun dari 3,51 menjadi 3,03%. Seiring dengan penurunan BI 7 days reverse repo rate menjadi 4% pada 15 Juli 2020. Pendapatan fee-based income tahun 2020 dari provisi komisi naik dari 9,94% menjadi 10,98%. Angka rasio ini cukup baik karena di atas 10%, di mana pendapatan operasional dari komisi, provisi, fee, dan administrasi berkontribusi pada laba perseroan. Secara umum, kondisi profitabilitas Bank BRI tergolong sangat baik, namun efisiensi operasional perlu lebih ditingkatkan. Kita masuk ke aspek liquidity. Customer deposit kuartal 4 2020 naik sebesar 8,55% dari 969 triliun menjadi 1052 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh giro kenaikan 9%, tabungan naik 14%, dan deposito naik 3%. Kita lihat di neraca. Di sini ada kenaikan dana pihak ketiga atau customer deposit, giro, tabungan, deposito naik. Hal ini berarti peningkatan dana masyarakat menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Bank BRI. Dan low cost deposit sebesar 61% yang berupa giro dan tabungan masih mendominasi dana pihak ketiga dengan tren meningkat. Rasio LDR tahun 2020 menurun. Penurunan ini karena adanya kenaikan DPK sebesar 8,55%, lebih besar daripada kenaikan kredit yang 2,46%. LDR yang sebesar 83,66% ini berada di bawah ambang batas maksimal 92%, sehingga masih perlu melakukan peningkatan ekspansi kredit. Rasio liquid asset terhadap total aset selama tahun 2020 turun cukup signifikan, 34,35% minusnya, dari 16,63% menjadi 10,92%. Angka rasio ini belum cukup memadai sebagai reserve untuk mendukung likuiditas karena berada di bawah angka 12%. Sementara rasio liquid asset terhadap customer deposit sebesar 14,75%,
Ini cukup memadai, namun perlu ditingkatkan untuk ketersediaan likuiditas karena masih berada di bawah angka standar 15%. Secara umum, likuiditas Bank BRI cukup baik karena berada pada level of liquid asset yang memadai. Kesimpulan, kondisi keuangan Bank BRI tahun 2020 dinilai kuat, tercermin dari permodalan dengan KAR yang berada di atas ketentuan minimum OJK dan kualitas aset yang bagus dengan NPL yang masih berada di bawah standar. Sementara dari aspek profitabilitas, ROA dan ROE sangat baik dan berada di atas quality level. Namun aspek efisiensi masih perlu ditingkatkan. Bank BRI dinilai mampu mengatasi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena pencadangan di atas 200% dan likuiditas cukup memadai. Demikian disampaikan analisa Bank BRI tahun 2020. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dalam media ini. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.